Baik, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora, ada karnivora, lalu ada omnivora. Kemudian minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang hewan mamalia, burung, dan reptil. Nah, tentu kalian sudah menguasai ya materi yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian pada pertemuan sekarang atau hari Selasa ini tanggal 4 bulan Agustus 2020 kita akan membahas tentang yaitu ikan, kemudian amfibi, kemudian insekta. Baik, kita akan membahas yang amfibi terlebih dahulu. Nah, poin keempat, karena kita hanya melanjutkan yang kemarin. Amfibi, kita akan bahas amfibi. Apa sih amfibi itu? Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam. Nah, jadi hewan yang hidup di dua alam, yaitu di mana? Di darat dan perairan. Salah satu hewan tersebut ialah katak. Pada saat berudu, katak hidup di perairan. Lalu saat dewasa, katak hidup di darat. Hewan amfibi mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk, yaitu sejak hewan muda hingga dewasa. Nah, pada gambar dari telur, kemudian menjadi kecebong atau berudu, kemudian katak muda, katak dewasa. Kalau kita lihat siklusnya di dalam air seperti ini. Ya. Nah, telur berubah menjadi berudu, berudu berekor, kemudian berudu berkaki. Nah, selama berudu ini katak bernafas dengan insang. Ya. Kemudian saat sudah menjadi katak dewasa atau hidupnya di darat ini, ia bernafas dengan paru-paru dan kulit. Kita akan bahas secara lebih perinci lagi. Katak. Paru-paru untuk bernapas di daratan. Insang sebagai alat pernapasan ketika menjadi berudu. Mata digunakan untuk melihat. Kaki depan untuk menumpu ketika mendarat. Jadi saat dia melompat, kaki depannya untuk menumpu. Kaki belakang untuk meloncat karena kaki belakangnya lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Lidah yang panjang menangkap mangsa. Nah, lihat ini kaki depannya untuk menumpu ketika ia mendarat. Kemudian kaki belakangnya yang panjang, dia lebih panjang daripada kaki depan, berfungsi untuk meloncat. Nah, lalu di sini di mulutnya dia memiliki lidah yang sangat panjang. Untuk apa? Untuk menangkap mangsa dengan cara menjulurkan lidahnya. Nah, alat pernapasan katak yang seperti tadi Pak Di udah jelaskan di awal adalah saat berudu menggunakan insang. Kemudian saat tumbuh menjadi katak dewasa menggunakan kulit dan paru-paru. Kulit katak ini sangat lembab sehingga dapat membantu pernapasan. Contoh hewan amfibi lainnya adalah salamander. Nah, beberapa spesies salamander sepenuhnya tinggal di air sepanjang hidup mereka. Sebagian tinggal di air untuk sementara, dan sebagian lagi tinggal di darat ketika dewasa. Nah, siklusnya seperti ini. Ya, ini yang hidup di darat. Kemudian proses perkawinan, kemudian bertelur, kemudian menjadi larva, tumbuh menjadi salamander dewasa. Lalu berikutnya adalah ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air. Contohnya ikan mas,
kuda laut, dan belut. Ciri-ciri ikan antara lain tidak berkaki, memiliki kepala, badan, sirip, dan ekor. Nah, perhatikan ikan ini. Lubang hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, ekor untuk bergerak dan mengubah arah gerak, perut mengolah makanan, sirip untuk bergerak, mulut untuk makan. Nah, jadi alat geraknya ikan itu adalah sirip dan ekor. Kemudian di tubuh ikan ini dilindungi oleh sisik. Nah, sisik ini sangat keras, ya. Nah, berikutnya contoh ikan yang lain adalah kuda laut. Kuda laut termasuk jenis ikan. Kuda laut bergerak secara vertikal atau naik turun. Kemudian, fungsi dari ekornya adalah sebagai alat pertahanan diri dan untuk mencengkeram tumbuhan ketika menambatkan diri sambil menunggu mangsanya lewat. Kalian bisa lihat, yang gambar ini adalah kuda laut betina. Memiliki mahkota kecil, tubuh, sirip punggung, ekor, dan moncong. Lalu sebelah sini adalah jantan. Sama, dia juga memiliki mahkota kecil, tubuh, sirip punggung, moncong, tulang pipi, tulang mata, tulang hidung. Nah, perbedaannya di sini antara kuda laut jantan dan betina, perbedaannya hanya satu, yaitu kantung pengareman, hanya untuk kuda laut jantan. Ya, jadi kalau yang jantan yang secara fisik perbedaannya ini. Selain ikan dan kuda laut tadi, jenis ikan yang lain adalah belut. Nah, ini adalah belut. Jika dilihat sepanjang kulitnya ini sangat licin ya, karena berlendir. Nah, bagian-bagian tubuh belut yaitu ada mulut, mata, sirip dada, gurat sisi atau garis, sirip punggung, kemudian sirip ekor. Nah, ini adalah contoh ikan jenis belut. Ya, tentu mata untuk melihat, mulut untuk makan, sirip untuk bergerak ketika di dalam air. Kemudian kita akan melanjutkan tentang insekta. Apa sih insekta? Mari kita bahas. Insekta atau serangga. Nah, insekta atau serangga merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Bagian tubuh serangga terdiri atas kepala, dada, dan perut. Ciri-ciri lain dari serangga adalah memiliki 3 pasang kaki. Ya, jadi 3 pasang kaki, kanannya ada 3, kirinya juga ada 3. Sepasang antena. Pas pasang berarti 2 ya, kanan 1, kiri 1. Mulut dan mata majemuk. Sebagian besar serangga memiliki pasang sayap, akan tetapi ada juga serangga yang tidak memiliki sayap, misalnya kutu buku dan semut rangrang. Insekta memiliki mata majemuk atau biasa disebut dengan faset yang berfungsi melihat ke arah yang berbeda. Nah, ini adalah contoh gambar mata majemuk. Jadi mata majemuk ini dia bisa melihat ke arah yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau kita manusianya melihat satu fokus, tapi kalau untuk serangga, untuk insekta ini adalah melihat ke segala arah. Nah, makanya disebut dengan mata majemuk atau faset. Nah, ini adalah contoh dari insek atau serangga. Gambar yang pertama, dia ada sepasang antena, lalu kepala, torak, abdomen atau tubuh, sayap belakang lebih tebal pada bagian pangkal, lalu ini sayap depan. Kemudian ada belalang, ada antena, kemudian alat peraba, ada membran timpanum, sayap depan, sayap belakang,
kemudian spirakel, lalu kaki. Nah, tadi kan disebutkan memiliki 3 pasang kaki. Sepasang depan, kanan kiri, kemudian yang tengah, kanan kiri, yang belakang, kanan kiri. Yang belakang lebih panjang karena untuk meloncat. Kemudian ada semut. Dia memiliki antena, kaki, kepala, dada, dan perut. Sama, ini kakinya juga memiliki sepasang di depan, sepasang di tengah, dan sepasang di belakang. Ini adalah contoh dari serangga atau insekta. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai hewan yang tadi Pak Dwi jelaskan. Ya, ada amfibi, ada ikan, ada insekta. Jadi semuanya dari pertemuan awal kalian pelajari kembali tentang pengelompokan hewan ini berdasarkan makanan. Ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Kemudian dari bentuk ada mamalia atau hewan menyusui, kemudian reptil atau hewan melata, kemudian burung. Nah, jenis-jenis burung ya. Nah, kalau jenis-jenis burung kan lebih banyak dari segi paruhnya, dari segi kakinya. Kemudian amfibi. Amfibi itu yang bisa hidup di 2 alam. Kemudian ikan. Nah, jenis-jenis ikan tadi sudah Pak dijelaskan. Kemudian insekta atau serangga. Nah, kalau insekta tadi dicontohkan seperti mata majemuk. Apa sih mata majemuk? Kalian juga harus tahu. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan mengadakan PS. Nah, materinya apa ya? Materinya yang sudah kita pelajari ini. Ya, minggu depan hari Selasa kita akan mengadakan PST. PST-nya secara langsung, nanti Pak Dia akan pantau di layar kalian masing-masing. Begitu. Nah, kemudian tugas hari ini, tugas IPA, hari Selasa tanggal 3 Agustus 2020, nih mohon maaf nih belum Pak diganti ya. Alat dan bahannya, kertas HVS atau folio bergaris, pilih salah satu. Kemudian alat tulis dan alat warna. Langkah kegiatannya seperti kemarin, tulis nama, kelas, nomor absen pada 1 lembar kertas HVS atau folio bergaris. Kemudian kalian gambarlah salah satu hewan amfibi, ikan atau insekta. Jadi kamu pilih salah satu, mau hewan amfibi, ikan atau insekta. Misalnya kamu mau bikin ikan, boleh. Ya, bikin amfibi boleh. Kemudian berilah keterangan gambarmu tersebut. Ya, lihat contoh. Semua keterangan ditulis tangan. Jika sudah selesai, silakan difoto dan diupload di Google Classroom folder IPA tugas 2. Tenggatnya Rabu 5 Agustus 2020 jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau lewat hari tersebut, Pak dikasih nilai KKM. Ingat ya, nanti saat foto, proses fotonya usahakan tegak sehingga Pak Dwi juga dapat membaca keterangannya. Kalau nggak bisa kebaca, nanti kalian kirim ulang lagi. Ya, daripada kerja 2 kali, mending sekali kerja langsung beres. Nah, ini adalah contoh. Nah, kalian gambar misalnya nih, Pak Dwi ada contoh ikan. Nah, di keterangan ini ditulis tangan ya. Ini adalah contoh di kertas HVS. Oke. Sekian penjelasan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Apabila ada kesalahan pengucapan dari Pak Dwi juga mohon maaf ya. Kalian tetap semangat belajar di masa pandemi corona ini. Semoga apa yang kalian pelajari kalian juga dapat menguasai. Dan nantinya ilmu yang kalian dapat menjadi bekal saat kalian tumbuh menjadi dewasa. Begitu. Sekarang kita lanjutkan ke tugas. Silakan kerjakan tugas secara bertanggung jawab, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian.